Kita masih membahas soal Aquabike Jet Ski World Championship yang akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara. Kita bahas bagaimana kesiapan Danau Toba menjelang ajang balap Aquabike Jet Ski World Championship yang juga akan memperkuat brand awareness tidak hanya untuk Danau Toba tapi juga Indonesia sebagai salah satu tujuan sport tourism dunia. Kita bahas bersama Odo Manuhutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Ibu Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Pak Edi Keleng Abe, Bupati Dairi, Sumatera Utara. Kita bicara soal bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan atau diharapkan akan muncul dari penyelenggaraan Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba. Sempat saya baca ada targetnya adalah 1,7 triliun rupiah untuk perputaran uangnya. Bagaimana pemerintah pusat bisa mendorong, membantu juga InJourney supaya target itu bisa terwujud, Pak Odo? Yang pasti InJourney sering atau mungkin secara konsisten pemerintah bantu karena bagian dari BUMN. Kedua adalah kalau kita lihat data berbagai event internasional, seperti kalau kita menyelenggarakan F1 Powerboat, kemudian juga Mandalika, kemudian kegiatan internasional, kita lihat bahwa dampaknya itu bisa sampai 2, 3, 5 tahun ke depan. Artinya brand awareness semakin kuat. Dan kemarin pada saat acara di Mandalika MotoGP, perputaran uangnya lebih meningkat lagi dari 2022. Jadi kunci keberhasilan dari Aquabike Jet Ski ini adalah brand awareness, dan ketika kita ngomong brand ada dua hal yang kita perhatikan, salah satunya konsistensi dan relevan, dan dalam hal ini saya kira kita sudah konsisten, teman-teman InJourney juga bersama Pemda konsisten melakukan perbaikan-perbaikan dan bagaimana membranding Toba sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia untuk water tourism dan water sport tourism. Dan kita lihat juga di beberapa negara water sport tourism ini menarik minat wisatawan, dan lebih penting lagi adalah water sport tourism ini mengejawantahkan visi dari Pak Presiden pada yaitu mengenai negara maritim, dan ini saya kira jarang di Indonesia ada kegiatan-kegiatan yang fokus pada isu-isu kelautan, di mana 2/3 dari wilayah kita kelautan. Jadi ini adalah penting untuk melakukan kegiatan water tourism ini untuk mengkapitalisasi laut atau air yang dikuasai oleh negara. Baik, Bu Maya, target perputaran uangnya ada target luar biasa, tapi porsinya diharapkan bisa lebih besar untuk UMKM dan juga untuk warga lokal. Bagaimana bisa membagi itu dan melibatkan seperti apa dengan Pak Edi ini nanti, Bu Maya? Ya, seperti tadi saya sampaikan, memang ini adalah pertama kali ya 4 kabupaten bersatu untuk suatu event. Jadi ini suatu luar biasa sekali, momentum yang luar biasa. Dan pertama kali juga Pemda ini memang di depan sebagai tuan rumah, dan semua disupport dari segala lini. Jadi memang fokus kami selain economic impact pastinya adalah bahwa the source of economic impact itu pemerataan di lokal itu meningkat. Mungkin contoh kecil aja dari MotoGP kemarin. MotoGP sudah 2 tahun, 4 event WSBK 2 kali MotoGP, dan awal sekali ada event Marshall itu semua dari Spanyol, dari Itali, dari Eropa, dari luar negeri. Tapi kemarin Mandalika yang terakhir kita ada 400 Marshall dari Lombok. Dan Marshall ini sangat luar biasa sehingga sampai diminta ke MotoGP di Jepang, di tempat lain. Jadi bagaimana kita juga people memunculkan talent-talent ya. Ya, betul. Knowledge sharing ini sangat penting. Jadi economic impact multiplier effect, tapi juga adalah peningkatan dari people, dari development dan sharing knowledge yang akan terjadi dengan sustainable program selama 5-10 tahun ke depan. Baik, Pak Edi, bagaimana kerjasama atau koordinasi dengan bupati daerah lainnya? Kan ada 4 kabupaten yang akan terlibat dalam acara ini. Bagaimana koordinasi dengan 3 bupati lainnya, terutama untuk mengantisipasi kenaikan traffic menjelang event itu berlangsung, karena targetnya kan banyak nih. Pak Edi, jumlah penontonnya ditargetkan ada tadi Pak Edi menyebut ada beberapa ribuan orang ditargetkan untuk nonton ajang ini. Bagaimana koordinasi itu dilangsungkan atau dijalankan? Ya,
kita sebagai pimpinan, komandannya memang adalah Pak Bupati masing-masing. Ya. Jadi kami berusaha untuk menampilkan klaster yang berbeda-beda. Kita satu Danau Toba begitu, tetapi sebetulnya varietiesnya cukup banyak. Ya. Jadi kami akan menyuguhkan yang berbeda dengan apa yang disuguhkan oleh Kabupaten Karo, Ibu Kabupaten Karo, Bapak Samosir, dan lain-lain. Jadi kami berkoordinasi. Yang kedua itu adalah kan dia serangkaian. Ya, habis dari Karo saya gitu. Jadi kami juga koordinasi traffic itu kira-kira jalannya nanti akan ke arah situ kita udah perkirakan. Yang ketiga itu adalah tentu transaksi kita harapkan akan meningkat signifikan dari segi pembelian barang-barang kuliner, lalu kemudian handicraft dan lain-lain. Tetapi banyak sekali sumber daya yang lokal yang digunakan dalam acara ini, transportasi, guide, volunteer, konstruksi bikin tanggungnya, ya persiapan-persiapan, ada ribuan penari. Jadi banyak sekali masyarakat yang terlibat. Memang kita ingin lokal yang akan menjadi champion di sini. Lokal menjadi champion. Hotel bagaimana di sana Pak, di wilayah Kabupaten Dari terutama di wilayah Bapak? Apakah sudah siap untuk menampung nanti berdatangan para penonton ajang ini yang targetnya luar biasa? Ya, hotel kita kurasi, memang kita juga cluster hotel-hotelnya, dari hotel yang berbintang sampai kemudian homestay. Jadi kita sudah hitung, lalu kemudian kita sudah latih para pemilik hotel dan homestay bagaimana melayani gitu. Jadi kita usahakan selain di Silalahi di pinggir danau, kita juga ada kota terdekat. Kota terdekat misalnya Ibu Kota Sidikala, lalu di Sumul ada kota-kota terdekat yang juga akan menjadi supporting city di mana para wisatawan bisa menginap. Jangkauan ke Silalahi tidak begitu jauh begitu, sehingga akan tersebar tetapi memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang datang. Jadi sudah siap, sudah ada nih ya Pak untuk bisa menampung ribuan penonton nanti datang ke Dairi untuk melihat ajang ini. Ya, kita hitung mungkin kita bukan yang terbesar barangkali, kita mungkin 5.000. Kebetulan kita satukan dengan sebuah pesta bolon, pesta budaya Luhutan Bolon Pomparan Raja Silai Sabungan. Itu diadakan pesta itu sejak tahun 1983. Ini udah ke-39 kali terkenal. Jadi kami kira nanti pendatang akan sangat banyak dan sangat kuat untuk menikmati pesta internasional jet ski ini. Pak Odo, media exposure ini kan menjadi penting untuk ajang sebesar Aquabike World Championship ini. Tentu media exposure ini dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh media adalah soal infrastruktur komunikasi. Nah, bagaimana bisa memastikan atau menjamin sinyal ini bisa sangat aman di sana sehingga media dari luar dan dalam negeri bisa menggaungkan atau mengamplifikasi event ini lebih luas lagi? Baik, terima kasih Bu Cindy. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan Aquabike ini kita sudah ada 16 kelompok bidang yang merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian di dalam salah satu bidang itu adalah mengenai komunikasi dan juga infrastruktur. Dan infrastruktur kita bekerja sama dengan PLN dan juga Telkomsel untuk memastikan jaringan internetnya bagus. Kedua adalah untuk komunikasi, kita juga bekerja sama dengan teman-teman Kominfo untuk mengamplifikasi kegiatan ini. Dan juga Pemda sangat aktif untuk mengamplifikasi. Jadi untuk peranan pembagian tugasnya sudah jelas, siapa melakukan apa, kementerian melakukan apa, swasta melakukan apa, BUMN melakukan apa. Sekarang tinggal ditunggu waktunya Bu Cindy dan teman-teman untuk melakukan itu. Kita diundang terus nih sama Pak Odo. Saya jadi ingin ke sana untuk melihat Aquabike Jet Ski World Championship. Bu Maya, kita kan tidak terlalu familiar dengan olahraga ini, Aquabike Jet Ski. Nah, kalau kita dapat informasinya adalah ada 2 kategori dalam perlombaan ini. Endurance World Championship di hari pertama sampai ketiga. Kemudian juga ada Circuit World Championship. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV yang belum familiar dengan cabang olahraga ini. Seperti apa sih nanti ajang championship atau World Championship ini di olahraga jet ski?
Oke, ibarat kalau berlari endurance tuh mungkin maraton ya. Oke. Kalau sirkuit itu sprintnya. Jadi ada beberapa kategori di sirkuit itu nanti ada parallel slalom, ada runabout, ada ski ladies juga, ada freestyle, lalu juga pastinya ada endurance di mana memang karena Danau Toba ini sangat besar dan Toba sebagai the largest volcanic lake in the world. Jadi memang dari satu titik ke titik yang lain itu sangat jauh. Jadi membutuhkan endurance bagi para atlet jet ski ini yang luar biasa untuk terus ini ya. Makanya kita juga untuk safety, medical juga kita harus antisipasi dengan baik karena memang endurance ini baru pertama kali dijalankan sepanjang ini, mencakup total akan dalam endurance ini 188 km. Jadi ya, total 3 hari endurance championship. Jadi memang ini adalah ajang yang pertama kali dilakukan di Danau Toba, tapi juga di dunia sebenarnya untuk lake sepanjang ini kita melakukan endurance sepanjang dan selama ini. Oke, start finishnya di mana kalau bisa dibagikan kepada kami? Jadi kita ada 5 hari, 3 hari pertama base camp adalah di Samosir, dari Samosir menuju Karo, dari Samosir menuju Dairi, lalu juga di Samosir, lalu di 2 hari terakhir pindah ke Balige, dan itu sirkuit dijalankan semua seharian di Balige selama 2 hari. Nah, kalau untuk sirkuit World Championship di hari keempat dan kelima akan seperti apa? Sirkuit World Championship, jadi tadi ibarat lari, yang satu mungkin maraton, yang satu sekarang lebih sprint gitu ya? Ya, dan ini jadi memang ini konsepnya ada freestyle, jadi ada championship-nya runabout, freestyle, lalu parallel slalom, ada ski ladies, jadi ada sekitar 8 championship yang diperebutkan. Siapa jagoan Indonesia di sini, Bu Maya? Ini supaya kita bisa. Kami akan mereveal local heroes-nya nanti dalam 1-2 hari ke depan, karena memang di belakang layar kami sudah melakukan sedikit kompetisi nih, prolog kompetisi. Jadi di Pulau Seribu sebenarnya sudah dilakukan kompetisi untuk mencari local heroes yang akan bertanding. Ada 10 slot yang diberikan oleh UIM di Danau dan akan bertanding nanti 10 slot ini kami akan umumkan dalam 2 hari ke depan. Oke, Danau Toba akan menjadi sorotan pebalap dunia, terutama pebalap jet ski. Pak Edi sudah siap ini menjadi sorotan dunia, memberikan hospitality terbaik untuk pebalap dan juga official? Sangat menantikan. Satu hal lagi, berbeda dengan pertandingan sebelumnya, jet ski menurut penyelenggara membutuhkan ombak, jadi dia nggak ada persoalan dengan ombak. Nah, tahu Silalahi itu ombaknya paling besar. Jadi kita lihat, jadi itu akan memberikan satu atraksi yang luar biasa. Jadi ombak kita di antara ombak-ombak lain di kabupaten ini paling besar, anginnya paling besar. Yang paling menantang berarti ya di wilayah itu. Paling menantang. Jadi akrobatnya akan sangat-sangat menakjubkan. Mereka bisa berputar 3 kali di udara. Karena diangkat oleh ombak, itu bisa berputar 3 kali. Bahkan perempuan ya, bukan hanya laki-laki. Apakah ini akan menjadi kelebihan Danau Toba dibandingkan lokasi-lokasi lain sebelumnya untuk event ini, Bu Maya? Kemungkinan besar ya, ini karena pertama kali, jadi kita memang pasti banyak preparation dan banyak belajar. Jadi danau kita ini kan juga unik ya, tapi justru keunikan itu yang menjadi atraktif memang. Nah, ini yang kita harus belajar bagaimana, tapi saya mengantisipasi pastinya akan seru banget karena ombaknya tadi Pak Edi sudah sampaikan, itu juga timingnya Danau Toba itu berbeda pagi dan siang, dan cuaca, angin, ombak, jadi pasti akan seru dalam 5 hari ke depan. Ini pertama kali untuk ajang Aquabike Jet Ski World Championship, Pak Odo. Bagaimana ajang ini menjadi pintu masuk, membuka water sport tourism di Danau Toba lebih kuat lagi, dan tidak hanya untuk event ini saja, tapi untuk masa depan? Jadi pertama sudah ada kontrak untuk 5 tahun ke depan. Kedua adalah kegiatan ini tahun depan tentu saja akan lebih diperbanyak, karena konsep awalnya bukan di 4 tempat, tapi di semua kabupaten, mulai dari selatan ke utara, utara ke selatan. Namun karena ini baru pertama, jadi kita harus cek dulu kesiapan. Ketiga adalah ke depan kita juga harus mulai di Danau Toba mulai mengembangkan sekolah-sekolah mengenai
sekolah-sekolah mengenai jet ski. Jadi supaya ada local ownership terhadap kegiatan ini. Tidak sabar untuk bisa menantikan menyaksikan Aquabike Jet Ski World Championship 22 hingga 26 November 2023 di Danau Toba. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Pak Odo, Pak Edi, dan juga Ibu Maya. Selamat malam. Semoga sukses nanti penyelenggaraannya. Terima kasih, Horas. Sudah